Balik lagi bersama aku Spacey Cookies. Rasanya udah lama banget nih gak bikin video pembahasan PAI 40. Dan bagaimana nih teman-teman, kemarin tanggal 27 baru aja selesai ujian 40. Dan ternyata pas aku lihat soalnya, aduh, itu sebenarnya nggak beda jauh dengan Juni 2021, namun ada beberapa tipe soal yang baru muncul dan juga ada mostly soal-soalnya itu butuh ketelitian gitu. Nah, di video-video sebelumnya waktu pas awal-awal aku bikin video pembahasan, itu aku bilang bahwa aku berencana pengen bikin yang April 2019 dan juga Agustus. Nah, soal filenya sudah ada, aku sudah punya, namun aku akan membahas terlebih dahulu nih April dan Agustus, baru kita masuk ke November yang terbaru gitu. Karena itu tadi aku sudah berjanji bahwa aku akan bikin yang April 2019 dan juga Agustus 2019 gitu. Nah, jadi langsung aja nih untuk yang video sekarang kita bahas April 2019. Seperti biasa kita akan 5 soal gitu. Jadi untuk video ini untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, di nomor 1 ini ada beberapa pernyataan terkait dengan penganggaran modal. Nah, dari 1 sampai 4 mana yang benar mengenai penganggaran modal ini? Nah, kita akan bedah satu persatu dulu. Yang pertama, dalam proses penganggaran modal itu hal yang harus diperhatikan adalah depresiasi dari investasi modal, dampak investasi pada kewajiban pajak, dan kebijakan pemerintahan atau regulasi. Nah, kita garis bawahi dulu proses penganggaran modal. Nah, jadi bisa dibilang ketika kita ingin kasarnya investasi, itu kan tentu ada beberapa nih hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Dan investasi itu sebenarnya kalau konotasi investasi itu kan selama ini kita umumnya itu seperti obligasi, kemudian juga saham, lalu yang lagi rame nih sekarang yaitu reksadana. Tapi sebenarnya investasi kan juga bisa berbentuk properti, aset tetap gitu. Dan aset tetap itu kan ada penurunan nilainya juga, depresiasi gitu. Nah, maka ini adalah poin-poin yang harus diperhatikan ketika kita melakukan proses penganggaran modal. Nah, yang pertama, kira-kira dari investasi yang kita lakukan, proses penganggaran modal ini, proyeknya bakal ngurangin kewajiban kita nggak sih gitu kan? Kenapa? Karena kalau misalnya kita melakukan sebuah investasi, misalnya katakanlah beli properti, dan properti itu kan aset tetap. Nah, si aset tetap itu kan nanti ada yang namanya beban depresiasi. Nah, beban depresiasi itu kan adalah beban ya, pengurang laba kita. Maka tentu kan itu ada dampaknya juga nih sama pajak yang akan dikenakan oleh kita gitu. Kemudian balik lagi nih yang poin 2, depresiasi. Nah, itu tadi kalau misalnya kita beli properti, misalnya katakanlah gedung gitu. Nah, kira-kira depresiasinya itu bakal seberapa pengaruhnya sih ke laporan keuangan kita gitu? Apakah akan mengurangi laba sebegitu besar depresiasinya, seperti itu. Kemudian ketiga adalah persyaratan rate pengembalian pada investasi gitu. Nah, biasanya kalau kita melakukan investasi itu kan kita pengen nih ada rate minimal, kita harus dapat rate pengembaliannya minimal misalnya 5%. Nah, kira-kira nanti beneran gak ya dapat 5% kayak gitu. Jadi diperhatikan nih persyaratan rate pengembalian pada investasi. Kemudian tingkat risiko investasi akan sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Nah, yang namanya investasi itu kan ada risikonya juga gitu. Nah, masing-masing instrumen investasi itu punya tingkat risikonya sendiri gitu. Nah, kita cocokin nih instrumen investasi yang kita punya serta risikonya kira-kira cocok kan nih sama tujuan yang ingin kita capai gitu dengan melakukan investasi tersebut gitu. Kemudian subjek investasi ini sesuai dengan aturan. Jadi instrumen yang kita pakai, yang kita lakukan investasi, kira-kira udah ada belum sih di regulasi gitu. Kayak misalnya sekarang ini lagi rame tentang cryptocurrency. Nah, kira-kira itu udah diakui belum ya sama OJK gitu. Kemudian terakhir, bagaimana operasional setiap departemen akan berdampak oleh investasi ini. Jadi kalau misalnya
kita melakukan investasi ini, kira-kira kegiatan operasionalnya berpengaruh nggak sih ke setiap departemen ini gitu. Jadi ini adalah poin-poin yang harus diperhatikan, dipertimbangkan dalam proses penganggaran modal. Kemudian berarti poin yang pertama ini bisa kita katakan betul ya, karena di sini ada depresiasi, kemudian juga dampak investasi kepada kewajiban pajak dan juga regulasi. Lalu yang kedua adalah metode yang dapat digunakan dalam analisa kelayakan suatu investasi. Nah, ketika kita melakukan sebuah investasi ini, kita pengen investasi, tentu ada ukuran dong di sini untuk menganalisa kira-kira layak nggak sih ini kita melakukan investasi gitu. Nah, metode yang dapat digunakan itu yang pertama adalah payback. Oke, jadi di sini ada ya payback. Nah, payback ini intinya adalah menghitung dari investasi yang kita lakukan itu balik modalnya berapa sih, berapa lama sih untuk mendapatkan sejumlah investasi yang kita lakukan. Jadi misalnya kita berinvestasi sebesar 1 miliar. Nah, kira-kira dari investasi yang kita lakukan dan juga di situ ada annual cash flow-nya dari investasi tersebut, kira-kira berapa sih lamanya untuk mendapatkan 1 miliar itu kembali. Kemudian yang kedua juga ada diskon payback. Nah, ini juga betul ya di sini pernyataannya. Nah, diskon payback itu sebenarnya jatuhnya sama aja sama payback gitu. Cuman perbedaannya adalah kalau diskon ini kita memerhatikan nilai waktu uang. Jadi kan nilai waktu uang itu dari satu titik ke titik lain itu kan berbeda-beda gitu. Nah, kalau kita pakai payback itu kita nggak perhatiin tuh unsur nilai waktu uang, tapi ketika kita memerhatikan unsur nilai waktu uang, di sini kita pakai diskon payback. Lalu yang ketiga ada NPV atau net present value. Jadi di sini dilihat dari arus kas masuk dan arus kas keluar, kira-kira berapa sih net present value-nya gitu, nilai sekarang dari arus kas dari project tersebut atau investasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah internal rate of return. Nah, ini adalah bisa dibilang NPV, tapi kita memerhatikan si nilai waktu uang. Jadi ketika kita memerhatikan nilai waktu uang di situ, maka kita anggap bahwa NPV-nya ini adalah sama dengan 0 gitu. Jadi untuk poin kedua ini betul. Kemudian ketiga, dia bilang metode payback memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mengukur tingkat profitabilitas, tapi juga memiliki keunggulan, yaitu mempertimbangkan nilai waktu uang. Nah, kita lihat di sini dia nggak bisa mengukur tingkat profitabilitas, itu betul ya. Jadi kan intinya kita cuma pengen lihat nih titik impasse itu berapa lama sih gitu kan. Jadi dia nggak mengukur tingkat profitabilitas. Terus dia bilang keunggulannya mempertimbangkan nilai waktu uang. Nah, ini salah karena payback itu nggak mempertimbangkan nilai waktu uang. Kemudian poin 4, suatu investasi yang memiliki nilai indeks profitabilitas 0 berarti bahwa nilai sekarang neto dari investasi tersebut adalah 0. Nah, kita lihat dulu di sini nilai indeks profitabilitas. Dan kan kita udah tahu ya, untuk menganalisa suatu investasi itu ada beberapa metode yang digunakan. Nah, kemudian misalnya kita memiliki proposal investasi yang banyak. Nah, kan kita berarti ngurutin dong kira-kira mana nih yang paling menguntungkan begitu. Nah, kalau payback dan diskon payback serta IRR atau internal rate of return itu kan gampang ya. Kita tinggal lihat aja dari kalau payback berapa lama sih dia masa impasnya gitu. Kemudian kalau di IRR mana yang tingkat pengembaliannya paling tinggi gitu. Nah, kalau NPV kan agak susah ya karena kan dia melihat nilai waktu uang sekarang gitu. Jadi makanya kita kalau misalnya mau mengukur net present value untuk melihat mana sih yang kira-kira paling menguntungkan, itu kita menggunakan suatu alat yang namanya adalah indeks profitabilitas. Nah, ukuran indeks profitabilitas itu pakemnya atau patokannya adalah ada 2. Pertama sama dengan 1, yang kedua adalah kurang dari 1. Nah, kalau sama dengan 1, berarti dia bisa bilang bahwa NPV-nya ini nilai sekarang neto itu adalah 0. Tapi kalau kurang dari 1, itu menunjukkan bahwa projectnya ini nggak bagus, jadi kita harus tolak gitu. Jadi untuk poin 4 itu salah. Sehingga kalau kita bisa lihat yang benar ini poin 1 dan 2, sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 2, ini mengenai grafik karakteristik biaya. Nah, ditanyanya adalah mana sih yang biaya semi variabel. Nah,
Nah, sebelum kita jawab itu kan berarti kita harus tahu nih kira-kira garis masing-masing dari A, F, kemudian ada BG, kemudian juga ada BE, itu kira-kira garis apa sih gitu. Nah, untuk garis yang berwarna pink ini atau BE itu kita bisa bilang ini adalah fixed cost atau biaya tetap. Jadi biaya tetap itu dia nggak berpengaruh nih sebanyak apapun unit yang kita produksi gitu. Kayak misalnya kita menjual 1000 unit, memproduksi 1000 unit, 1 juta unit, itu biayanya segitu-segitu aja gitu, nggak berpengaruh. Kemudian untuk yang garis berwarna kuning ini, AF, itu adalah variable cost, di mana artinya ini adalah biaya yang dia mengikuti sebanyak unit yang kita produksi. Jadi kalau makin naik, biaya ini juga naik gitu. Nah, kemudian ada biaya campurannya nih, fixed cost dan variable cost, disebut semi variable. Nah, jadi dia ada unsur si fixed cost, tapi di sisi lain dia juga ada nih unsur si variable cost-nya gitu. Makanya startnya itu bukan di titik 0, tapi melainkan di titik si fixed cost-nya ini. Jadi dari pemaparan sebelumnya kita bisa jawab bahwa nomor 2 ini jawabannya adalah yang D, garis BG. Nah, sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 ini mengenai prinsip conservatism. Nah, apa sih prinsip conservatism? Nah, prinsip conservatism itu adalah kita ketika kita melihat bukan melihat ya. Ketika kita membuat sebuah laporan keuangan, itu kita sebut bahwa aset ini ketika kita estimasikan ya, bukan kita cantum dalam laporan keuangan, tapi ketika kita mencatat sebuah akun aset dan juga akun biaya itu aset dan juga pendapatan atau laba itu sekecil mungkin. Tapi kalau biaya dan juga kerugian itu setinggi-tinggi mungkin gitu. Nah, kenapa? Karena ini tadi tujuannya adalah untuk memberikan proteksi kepada nasabah gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa oh aset kita aman kok banyak gitu, tapi sebenarnya enggak gitu. Nah, itu kan bahaya juga ya. Makanya untuk pelaksanaan prinsip konservatisme itu kita memperhatikan beberapa hal. Nah, untuk nomor 3 ini kita disuguhkan 4 opsi. Nah, kira-kira mana sih yang benar terkait prinsip conservatism gitu. Nah, yang pertama adalah ketika kita mencatat pendapatan itu dibilang di sini adalah hanya setelah pasti. Nah, itu betul. Jadi ketika kita mencatat sebuah pendapatan itu harus benar-benar memang sudah pasti dan sudah kita hasilkan gitu. Nah, nggak bisa kayak misalnya contohnya di perusahaan asuransi itu kita menerima premi asuransi sebesar 11 juta gitu misalnya. Nah, bisa aja sih 11 juta ini nggak semuanya kita bisa langsung akuin sebagai pendapatan premi, karena bisa aja misalnya oh ternyata 11 juta ini untuk 2 tahun ke depan gitu. Jadi ada yang harus kita lakukan adalah kita melihat mana sih porsi kita yang menjadi hak kita, yang menjadi pendapatan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya ini dicatat setelah terjadi, di sini dibilang. Nah, ini salah karena tadi kan sudah dibahas sebelumnya bahwa biaya ini kita estimasikan sebesar mungkin gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa biaya ini dicatat ketika sudah diestimasikan gitu. Jadi belum tentu terjadi sebenarnya, tapi ketika kita sudah bisa mengestimasikan sebuah biaya itu akan terjadi, maka kita bisa catat itu. Kemudian yang ketiga adalah kerugian dilaporkan segera, di sini ditulisnya. Nah, ini betul. Jadi ketika kita mengalami sebuah kerugian atau loss itu harus segera dilaporkan. Nah, hal ini karena kalau misalnya kita ngalamin loss itu kan ada beberapa hal yang kita loss nih, kita langsung harus report nih untuk mengambil keputusan kira-kira apa yang harus kita lakukan agar loss ini seminim mungkin gitu. Jadi nggak bakal mempengaruhi banget ke perusahaan gitu, atau kita bisa nih minimalisir dampak dari kerugian yang terjadi oleh perusahaan tersebut gitu. Kemudian yang keempat di sini ditulisnya keuntungan dilaporkan setelah diperoleh. Nah, ini adalah kontradiktif dari yang poin 1 tadi, karena kan tadi dibilang bahwa pendapatan itu dicatat hanya setelah pasti gitu. Nah, tentu keuntungan juga sama gitu. Keuntungan akan dicatat hanya setelah pasti gitu. Jadi bukan setelah diperoleh. Jadi misalnya gini,
di laporan keuangan kita ngitung nih, oh kita laba nih gitu, tapi sebenarnya nggak juga gitu, karena bisa aja ada beberapa item yang ternyata menyebabkan kita itu loss, kayak misalnya extraordinary loss gitu. Jadi nggak bisa kita bilang kalau kita dapat laba nih setelah dihitung benar operasionalnya gitu. Nah ini nggak bisa gitu. Kita report emang kalau misalnya si keuntungannya atau profit ini memang udah pasti gitu. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah yang B1 dan 3. Dan sekarang nomor 4 ini mengenai sumber permodalan, modal dan surplus. Nah, modal dan surplus itu diperoleh dari 2 sumber. Ada internal, yaitu dari dalam perusahaan itu sendiri, dan juga eksternal, yang dari luar perusahaan. Nah, dari poin 1 sampai 5, mana sih yang termasuk internal? Nah, kalau kita lihat di sini 1 dan 2 dia bilang penurunan pada valuasi cadangan, premi dan klaim. Nah, ini adalah internal karena ketika ada penurunan valuasi cadangan di situ, maka kan tentu ada surplus juga di situ terjadi, dan ini terjadi pada perusahaan itu sendiri gitu. Jadi labanya itu datang dari si perusahaan itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga di sini keuntungan neto dari operasional. Nah, ini juga sama gitu, karena keuntungan neto ini kan dihasilkan juga dari si perusahaan ini sendiri gitu. Kemudian yang keempat, penjualan dari lini bisnis. Nah, poin 4 ini adalah sumber eksternal. Karena ketika kita misalnya menjual lini bisnis yang misalnya menurut kita itu nggak lagi menguntungkan, dan dari penjualan tersebut ternyata diperoleh profit atau laba. Nah, profit atau laba ini kan didatangkan dari pihak eksternal ya gitu. Jadi ini nomor 4 itu bukan. Dan yang kelima adalah keuntungan dari penjualan aset investasi, gains from sales of invested asset. Nah, ini juga internal gitu. Jadi kenapa internal? Karena ketika kita menjual sebuah aset yang kita investasikan, itu kan bisa kita dapat profit ya dari situ, dan profit itu kan datang dari pihak keluar gitu. Tapi ketika kita menjual aset tersebut dan nggak lagi kan berarti kita dapat laba gitu, jadi kita labanya ya datang dari kita sendiri gitu, kalau yang keuntungan dari penjualan aset investasi. Jadi untuk nomor 4 ini jawabannya adalah yang D, 1, 2, 3, dan 5. Nah, sekarang kita masuk ke nomor terakhir, ini nomor 5. Nah, di sini membahas mengenai jurnal. Nah, jurnal itu adalah bisa dibilang catatan harian akuntan. Jadi setiap ada transaksi yang masuk itu dicatat ke dalam jurnal. Nah, dalam jurnal ini tentu ada beberapa informasi yang harus banget terkandung ada di jurnal ini, yaitu tanggal transaksi dan juga deskripsi. Jadi ketika kita mencatat sebuah transaksi itu kan harus per tanggal transaksi itu. Jadi kayak misalnya sekarang tanggal 27 November. Ya berarti transaksi yang dicatat per tanggal 27 November itu harus dicatat hari ini gitu, dan juga ada tanggal di situ keterangan untuk memberikan bahwa oh, misalnya kita beli aset nih, beli mobil, oh beli mobilnya tanggal 27 November. Nah, itu untuk memudahkan misalnya depresiasi dan sebagainya. Kemudian deskripsi. Nah, ini juga penting karena untuk memudahkan membacanya. Jadi misalnya kas di debit, kemudian juga premi di kredit. Nah, itu kan kalau misalnya kita baca, oh ini apa gitu. Nah, tapi kalau ada deskripsi di sini dia bilang bahwa oh pendapatan premi dari pemegang polis apa gitu. Nah, itu kan juga memberikan keterangan lebih lanjut gitu mengenai transaksi tersebut. Kemudian di situ juga ada harus referensi pembukuan atau posting reference. Nah, ini merujuk pada bukti transaksi yang ada gitu. Jadi sebelum kita mencatat sebuah transaksi, itu kan kita butuh dokumen transaksi. Nah, untuk membuktikan bahwa transaksi ini memang ada gitu, valid. Nah, untuk merujuk ke situ pada saat kita pencatatan, maka kita tulis bukti transaksi ini misalnya nomornya atau misalnya cek dan sebagaimana itu di referensi pembukuan. Kemudian juga ada nama dan nomor rekening. Nah, ini juga penting. Jadi ketika kita mencatat jurnal, mencatat transaksi, itu kan pasti ada nama akunnya, kayak misalnya kas atau beban depresiasi atau juga misalnya komputer dan sebagainya gitu, untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan nantinya. Kemudian juga
ada jumlah rekening. Nah, sebenarnya jumlah rekening itu juga penting gitu. Tapi dalam hal ini jumlah rekening ini bukan nominal account gitu maksudnya. Karena nominal account sendiri itu adalah jenis akun gitu, dimana jenis akun dalam akuntansi itu ada dua, ada real dan juga ada nominal. Jadi jumlah rekening ini bukan nominal yang di sini yang dimaksud, tapi account number. Kemudian yang terakhir ada debit dan kredit. Nah, ini juga. Jadi pada saat kita mencatat transaksi itu kan ada dua sisi yang harus balance, ada debit dan juga ada kredit gitu. Nah, makanya di jurnal ini juga ada nih kolom tulisan debit dan kredit gitu. Nah, jadi untuk nomor 5, karena yang ditanya ini adalah mana sih yang bukan termasuk dalam informasi jurnal, itu jawabannya adalah yang D. Baik, videonya sudah selesai. Terima kasih. Sampai di sini dulu video untuk nomor 1 sampai 5 April 2019. Do not forget to subscribe dan juga bisa banget follow Instagram aku @spaceycookies_ dan juga bisa email aku di cookiespacey@gmail.com. Dan jujur sebenarnya aku juga kaget pas aku lihat ternyata subscribernya udah banyak banget. Terima kasih teman-teman, dan juga komen-komen teman-teman yang ada saran, kritik itu aku juga masih butuh banget. Jadi kalau ada saran, ada kritik bisa banget langsung komen di kolom komentar gitu. Jadi